Baik sobat kota-kota dimanapun Anda berada, aksi tawuran yang terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur menelan satu orang korban jiwa, di mana korban ini berinisial A harus tewas karena kena sabetan celurit berukuran 120 cm, di mana korban ini merupakan geng dari Gang Kancil Boys dan melawan dengan geng lain yang merupakan masih di satu kawasan wilayah Jakarta Timur. Dan korban ini terluka di bagian leher, yaitu tertancap ujung dari celurit berukuran besar, sehingga tidak bisa diselamatkan nyawanya. Pelaku sendiri berinisial FA ini sempat melarikan diri ke kawasan Puncak dan kemudian bersembunyi di rumah pamannya di kawasan Tangerang. Kemudian pihak kepolisian menjemput pelaku di kawasan Tangerang dan memprosesnya secara hukum. Demikian, kembali ke studio. Mereka berkumpul terlebih dahulu di geng Kancil Boys itu di Taman Manisan Cipinang Cibadak, kemudian berangkat bersama-sama dengan 11 orang ini dengan membawa senjata tajam. Yang membawa senjata tajam ini berjumlah 5 orang dari 11 orang yang ikut. Kemudian pada saat sampai di sana, mereka kodenya adalah menyalakan klakson kendaraan. Ketika mereka sampai di sana, menyalakan klakson kendaraan, nanti geng penas baru muncul. Pada saat mereka sampai di situ, mereka membunyikan klakson kendaraan, kemudian geng penas muncul. Nah, muncul, kemudian 5 dari geng Kancil Boys ini turun, kemudian menyerang ke dalam kelompok geng penas. Karena jumlahnya jumlahnya jauh kekuatannya, sehingga pada saat menyerang kemudian berbalik kembali karena diserang balik oleh gang penas yang berjumlah sekitar 20 orang. Nah, kebetulan pada saat diserang balik ini, korban yang pada saat itu maju paling depan itu melempar celurit kepada pelaku. Ya, karena pelaku kebetulan dia lari paling belakang. Ya, melempar dan mengenai siku tangan dari pelaku. Karena mengenai siku tangan dari pelaku, sedangkan pelaku langsung berbalik dan mengarahkan celurit yang dibawanya. Dalam ini pelaku ini memakai corbek. Corbek itu celurit yang panjang kira-kira kurang lebih 120 cm. Langsung menyabetkan kepada korban. Menyabetkan korban ke arah leher, dan pada saat disabet korban itu menangis dengan tangan kirinya, sehingga tangan kirinya juga luka, dan ujung dari celurit itu mengenai leher sebelah kiri dari korban. Ya, setelah disabet demikian, korban itu kembali mau berbalik, tetapi di tengah perjalanan dia lemas dan jatuh tepat di depan pintu tol Kebonanas. Nah, Kebonanas jatuh di situ, kemudian pelaku melihat, memastikan bahwa korban itu meninggal dunia, sehingga kemudian pelaku dan teman-temannya akhirnya kabur ke arah rel kereta Pisangan Jatinegara. Dan di situ pelaku menyerahkan celuritnya kepada temannya Ambon, dikumpulkan dan dibuang di dekat rel kereta api. Nah, setelah dari rel kereta api itu, pelaku kemudian berkumpul dengan teman-temannya di wilayah Jakarta Selatan di Tebet. Tidak lama kemudian setelah berkumpul lengkap jumlahnya, mereka ke puncak sampai dengan mengetahui bahwa ada korban di dalam tawuran tersebut sekitar pukul 14.00. Pelaku mengetahui itu, dan kemudian mereka setelah check out dari villa, mereka kabur masing-masing. Dan pelaku larikan diri ke wilayah Tangerang, ya, wilayah Tangerang di tempat omnya, sehingga bisa kita amankan pada pukul 20.00 di wilayah tempat omnya di Tangerang. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan.